Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pembisik. Di malam yang tenang ini, kita tidak akan membahas kisah lorong sunyi. Bukan tentang bangunan tua. Bukan pula tentang suara yang terdengar saat lampu dipadamkan. Malam ini kita akan membisikkan sejarah. Sejarah yang lahir bukan dari istana, bukan dari gedung besar, tapi dari sebuah ruang tamu, panjang 6 meter, lebar 2,5 meter. Kisah ini diambil dari informasi resmi Muhammadiyah dan berbagai sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita kembali ke Kauman Yogyakarta, 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912. Namun, sebelum tanggal itu dicatat dalam sejarah, sebenarnya benihnya sudah ditanam lebih dahulu. Awal tahun 1912, di rumah seorang ulama yang bernama KH Ahmad Dahlan. Di ruang tamunya, tak ada bangku mewah, tak ada jendela besar, tak ada papan nama sekolah. Hanya 3 meja, 3 kursi panjang, 1 papan tulis, dan 9 murid. Madrasah itu bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, sebuah sekolah rakyat. Didirikan bukan dengan dana bantuan, bukan dengan sponsor, tapi dari harta pribadi beliau sendiri. Bayangkan pembisik, di masa penjajahan Hindia Belanda, ketika pendidikan modern hanya terbuka untuk kalangan tertentu, seorang ulama justru membayangkan pendidikan Islam yang rapi, sistematis, dan berkemajuan. Beliau tidak sekadar ingin murid mengaji, beliau ingin umat berpikir, beliau ingin Islam dipahami secara sadar, bukan sekadar diwarisi. Di ruang tamu itu, sejarah mulai bernafas, dan mungkin saat itu tak ada yang menyangka bahwa dari 9 murid akan lahir gerakan besar bernama Muhammadiyah. Seiring waktu, diskusi di ruang tamu itu tak lagi hanya soal pelajaran. Para muridnya, termasuk yang berasal dari Kuwait School Jatis, mulai menyadari sesuatu. Sekolah ini harus punya masa depan. Harus ada wadah, harus ada organisasi. Agar cita-cita pendidikan Islam modern tidak berhenti pada satu generasi. Nama pun dibicarakan. Dan akhirnya dipilihlah satu nama, Muhammadiyah. Nama yang bukan sekadar identitas. Nama itu adalah doa. Agar setiap anggotanya meneladani Nabi Muhammad SAW. Bukan sekadar simbol, tapi akhlak, cara berpikir, cara bergerak. Namun, mendirikan organisasi di masa Hindia Belanda bukan perkara mudah. Nama-nama pendiri harus memenuhi aturan usia, harus mengikuti regulasi kolonial. Statuten atau anggaran dasar diajukan, dan tanggal resmi berdiri pun ditetapkan. 18 November 1912 di kota Yogyakarta. Sebuah keputusan yang saat itu mungkin terasa kecil, tapi dampaknya akan meluas jauh melampaui Kauman. Proses pengajuan itu tidak mudah. Waktu berjalan, diskusi berulang, penantian panjang, hingga akhirnya 22 Agustus 1914, terbit Beslut No. 81. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Muhammadiyah sebagai badan hukum. Itu bukan akhir perjuangan, justru awal tantangan. Ruang gerak dibatasi, ekspansi diawasi, namun semangat tak padam. Pada Kongres Budi Utomo tahun 1917, yang bahkan diselenggarakan di rumah KH Ahmad Dahlan, beliau menyampaikan visi besar. Muhammadiyah tidak boleh hanya ada di Yogyakarta, harus menyebar ke Jawa, ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke seluruh Nusantara. Dan dari ruang tamu kecil itu, gema itu mulai terdengar lebih jauh. Setelah pengakuan resmi, KH Ahmad Dahlan bergerak. Beliau berceramah, mengunjungi berbagai kota, mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, namun dengan cara yang membebaskan dari kejumudan, dari kebodohan, dari kemiskinan ilmu. Muhammadiyah tidak hanya bicara ibadah, tapi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial. Islam harus hadir dalam amal nyata, dan dari situlah lahir sekolah-sekolah, rumah sakit, gerakan sosial. Semua berakar dari ruang tamu kecil itu.
KH Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah sejak tahun 1912 hingga beliau wafat pada tahun 1923. Dalam kurun waktu 11 tahun itu, fondasi gerakan telah diletakkan dengan kokoh. Bukan hanya struktur organisasi, tetapi juga ruh perjuangannya. Setelah beliau wafat, estafet kepemimpinan tidak terputus, dilanjutkan oleh Kiai Haji Ibrahim pada tahun 1923 hingga 1931, Kiai Haji Hisham pada 1931 hingga 1936, Kiai Haji Mas Mansur pada 1936 hingga 1942, dan Ki Bagus Hadikusuma pada 1942 hingga 1953. Setengah abad pertama Muhammadiyah diisi dengan penguatan pendidikan, dakwah, pembaharuan pemikiran Islam, dan kontribusi besar dalam perjalanan bangsa. Sekolah-sekolah tumbuh, rumah sakit berdiri, gerakan sosial meluas, dan semuanya tetap berpijak pada satu prinsip, Islam yang berkemajuan. Pembisik, ada satu hal yang sering membuat pembahasan ini terasa lebih dalam. KH Ahmad Dahlan memiliki garis keturunan yang tersambung hingga kepada Nabi kita, Muhammad SAW. Sebuah garis nasab yang tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab akhlak. Namun tentu saja, kisah yang kita bisikan malam ini bersumber dari catatan sejarah yang ada. Jika di antara pembisik ada yang memiliki tambahan informasi, referensi lain, atau mungkin menemukan kekeliruan dalam penyampaian, silahkan tuliskan dengan santun di kolom komentar. Karena sejarah bukan hanya untuk didengar, tetapi juga untuk dipelajari bersama. Pembisik. Dari sebuah ruang tamu berukuran 6 meter, lahir gerakan besar yang hari ini berdiri di berbagai penjuru negeri. Dari 9 murid menjadi jutaan kader. Dari satu papan tulis menjadi ribuan institusi pendidikan dan amal usaha. Sejarah ini bukan tentang kemegahan, tetapi tentang keberanian memulai. Jika kisah malam ini memberi manfaat, jangan lupa tinggalkan dukungan terbaikmu. Tekan tombol suka, bagikan kepada yang lain, dan jika belum, silakan bergabung menjadi bagian dari pembisik yang setia mengikuti setiap cerita di Bisik Malam. Dan sekali lagi, jika ada yang ingin menambahkan, meluruskan, atau berbagi sudut pandang sejarah lainnya, kolom komentar terbuka untuk diskusi yang santun dan membangun. Karena kita belajar bukan untuk merasa paling tahu, tetapi untuk semakin memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bisikan berikutnya.